Halo, selamat datang di channel Netizen Bercerita. Di channel ini kita akan membacakan cerita-cerita dari sobat netizen yang sudah dikirimkan ke kita. Buat kalian semua yang juga punya cerita yang ingin dibagi, boleh cerita apa saja, bisa kirimkan ke kita. Nanti akan kita bacakan di channel ini. Kali ini saya akan membacakan satu cerita, sebuah kisah nyata dari salah satu sobat netizen kita yang berasal dari kota Surabaya. Langsung saja kita simak ceritanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wawan, asli dari Surabaya. Usia saya baru 26 tahun ini. Saya lajang, seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan otomotif di daerah Surabaya. Malam ini saya ingin membagikan kisah nyata yang saya alami setahun yang lalu, tepatnya pada Maret tahun 2019 yang lalu. Jadi ceritanya seperti ini. Pada bulan Maret tahun 2019 yang lalu, saya memutuskan untuk mengambil cuti dari tempat saya bekerja. Kemudian saya liburan traveling ke sebuah pulau. Liburan ini sudah saya rencanakan sejak lama. Karena keterbatasan budget, saat traveling saya memutuskan menyewa sebuah sepeda motor untuk saya pakai keliling-keliling menikmati objek-objek wisata yang ada di pulau itu. Singkat cerita, pada hari kedua saya di pulau itu, saya memutuskan untuk mengunjungi sebuah objek wisata alam, sebuah air terjun. Sebuah air terjun yang berlokasi di salah satu kabupaten di pulau itu. Letaknya di sebuah desa di daerah pegunungan yang berhawa sejuk. Sebenarnya objek wisata ini tidak ada di dalam list objek wisata yang ingin saya kunjungi. Tapi seorang karyawan penginapan tempat saya menginap sangat merekomendasikan air terjun ini. Karena rasa penasaran dan letak air terjun yang dekat dengan penginapan, saya memutuskan untuk mengunjungi air terjun ini. Saya memutuskan untuk berangkat pagi-pagi banget, biar jadwal ke objek wisata yang lain masih bisa keburu. Saya naik sepeda motor kira-kira 30 menitan. Saat tiba di parkiran objek wisata ternyata masih sangat sepi. Sepi sekali. Mungkin karena masih sangat pagi. Saya lihat jam tangan saya ternyata masih jam setengah 7 pagi. Di parkiran hanya ada sepeda motor saya saja. Bahkan tukang parkirnya pun belum datang. Saya memutuskan untuk segera masuk. Menurut informasi yang saya dapat, air terjun berlokasi 600 meter dari arah parkiran. 5 menit saya berjalan, saya ketemu loket tiket. Baru saja buka. Tugasnya seorang bapak-bapak tua. Beliau agak kaget saat saya sapa. Kemudian saya membeli satu buah tiket. Kata bapak petugas, saya adalah pengunjung pertama hari itu. Setelah berbahasa basi sebentar dengan bapak petugas loket, saya lanjut menuruni anak tangga menuju air terjun. 10 menit kemudian, saya mulai memasuki lembah tempat air terjun. Di kanan anak tangga yang saya lalui, ada jurang curam yang penuh pepohonan besar. Aliran air sungai di dasar lembah tidak terlihat sama sekali. Cuaca di sini sangat dingin. Sinar matahari belum bisa menjangkau lembah. Mungkin saat siang datang baru ada sinar yang masuk. Lembah masih berkabut tipis saat saya mulai bisa melihat air terjun di kejauhan. Sayup-sayup mulai terdengar suara air bergemuruh
jatuh beradu dengan bebatuan. Di depan air terjun, kira-kira 20 meter, ada bangunan pendopo besar, tempat para pengunjung biasanya beristirahat. Saya memutuskan duduk sebentar, karena kehabisan napas setelah menuruni anak tangga yang segitu banyaknya. Belum sempat saya beristirahat, saya dikagetkan dengan kehadiran sesosok gadis yang duduk kira-kira 5 meter di depan air terjun. Saya benar-benar tidak menyadari kehadirannya tadi. Pasti bule, pikir saya. Rambutnya pirang, agak keriting, dan memakai topi yang kesannya sudah sangat kuno untuk tahun 2019. Pakaian gadis ini pun agak aneh menurut saya. Sebuah gaun warna krem, panjang, dengan bagian bawah agak mengembang besar. Rasanya kurang pas dipakai ke air terjun. Dan terkesannya sangat kuno. Tapi zaman sekarang siapa yang peduli? Karena hanya kita berdua di lokasi itu, saya mencoba untuk menyapanya. Dia menoleh. Saya kaget. Wajahnya pucat. Bahkan untuk ukuran seorang bule yang memang berkulit putih. Bibirnya putih, pucat, seperti kedinginan. Dia tidak menjawab sapaan saya. Mungkin dia tidak memakai bahasa Inggris, pikir saya. Saya tidak punya keberanian untuk mengajak dia berbicara lagi. Saya sadar penguasaan bahasa asing saya sangat buruk. Kemudian saya mulai asik menikmati keindahan air terjun. Sebuah air terjun dengan tinggi kira-kira 50 meteran. Airnya sangat jernih. Suhu di sana sangat sejuk, bahkan cenderung dingin. Pemandangan di sekitar air terjun sangat indah, masih sangat-sangat alami. Tidak salah pegawai penginapan merekomendasikan objek wisata ini kepada saya. Rasa terpesona saya seketika buyar saat tiba-tiba gadis bule itu bangkit dari duduknya, terus menyeberang aliran air sungai. Dia terlihat seperti mengambang di air. Mungkin karena gaunnya kepanjangan, pikir saya sepintas. Kemudian saya ingat dan mulai sadar. Tadi Pak Tua petugas loket bilang kalau saya adalah pengunjung pertama hari ini. Nah, terus dari mana gadis bule ini ya? Batin saya. Oh, mungkin dia datang saat loket belum buka, pikir saya lagi. Saya memutuskan untuk membasuh muka saya. Ekor mata saya masih sempat melihat gadis bule itu ada di atas salah satu batu di seberang sungai. Tidak jauh dari saya. Setelah saya membasuh muka, ternyata gadis itu sudah tidak ada. Saya mencoba melihat sekeliling, juga tidak ada. Mungkin dia sudah balik, pikir saya. Saya masih sempat melanjutkan menikmati keindahan air terjun ini sekitar 10 menitan sebelum kemudian memutuskan untuk balik. Napas saya agak ngos-ngosan. Tangga menanjak yang jumlahnya puluhan harus dilewati. Sesampainya di lokasi loket tiket, saya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sekedar meneguk air mineral yang saya bawa. Bapak tua penjaga loket dengan ramah mengajak saya berbincang. Saya kemudian ingat gadis bule yang tadi saya temui di bawah.
Kemudian iseng saya tanya bapak tua penjaga loket. Pak, kata bapak, saya pengunjung pertama. Tadi udah ada cewek bule itu di sana, Pak. Tugas loketnya kaget. Tidak ada kok, Mas. Baru Mas saja. Saya baru jual 1 tiket. Tapi tadi dia sudah balik duluan kok, Pak, kata saya lagi. Tidak ada, Mas. Beneran tidak ada. Kalau balik pasti lewat sini, Mas. Sebab tidak ada jalan lain, jawab petugas loket. Waduh, tiba-tiba perasaan saya mulai tidak enak. Perasaan tidak nyaman menyergap saya. Pak tua petugas loket kemudian menanyakan ciri-ciri gadis bule itu. Saya kemudian menerangkan ciri-cirinya ke bapak petugas loket. Bapak tua itu berubah mimiknya. Mukanya terlihat agak kaget. Beliau seperti menyembunyikan sesuatu. Ada apa, Pak? Tanya saya. Terus sambil berbisik-bisik beliau mulai bercerita. Ternyata menurut cerita beliau, dulu di saat zaman Belanda masih menjajah negeri ini, air terjun ini sudah menjadi tempat orang-orang Belanda untuk bertamasya, untuk berekreasi. Para pejabat, para perwira dan para prajurit Belanda sering berekreasi di tempat ini. Pada suatu hari, saat mereka berekreasi di sini, terjadilah penyergapan oleh para pejuang Indonesia. Saat penyerangan itu, ada seorang noni Belanda, anak seorang pejabat Belanda yang terbunuh. Sejak saat itulah sering ada penampakan kehadiran noni-noni Belanda di air terjun itu. Terkadang dia sedang mandi atau duduk-duduk saja seperti yang saya lihat tadi. Bahkan menurut bapaknya, dulu ada pengunjung yang hilang berhari-hari di air terjun itu. Setelah dia ditemukan, dia bercerita, dia bertemu noni Belanda, dan kemudian diajak singgah di rumah noni Belanda itu, yang katanya ada di seberang sungai. Ya Allah, batin saya, setelah mendengar cerita bapak petugas loket. Lutut saya gemetar, tengkuk saya terasa dingin. Tiba-tiba tubuh saya berkeringat dingin. Siapa yang saya temui di bawah tadi? Rasa ketakutan menyerang saya. Dan sampai hari ini pun, terkadang wajah noni Belanda itu masih sering menghantui saya, mendatangi saya di mimpi-mimpi saya. Sekian cerita saya malam ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak.